Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah berkunjung ke channel Kepo Universe. Gimana nih kabar kalian hari ini lagi? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Dan jangan lupa sebelum belajar baca doa dulu ya. Oh iya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin kaitannya dengan pengerjaan yang dilakukan dengan menggunakan alat kerja bangku dan alat-alat yang kaitannya dengan special service tool. Nah, jadi kita di sini nanti langsung membahas tentang dua hal yang kaitannya dengan alat kerja bangku dan special service tool. Nah, kemarin kan kalian sudah belajar tentang hand tool. Oke, sebelum dimulai jangan lupa kalian nanti dukung channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Nah, di sini kita bahas dulu tentang alat kerja bangku. Alat kerja bangku itu alat-alat yang digunakan dalam pengerjaan manual, artinya tidak menggunakan mesin otomatis dalam proses produksi yang dilakukan di atas meja kerja. Nah, jadi alat-alat ini itu pengoperasiannya nanti menggunakan metode olah tangan secara manual. Nah, bisa nanti prosesnya adalah pemotongan benda kerja, ya kan? Kemudian nanti proses ada mengikir dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan alat kerja bangku. Nah, kemudian materi selanjutnya kaitannya dengan special service tool. Nah, special service tool ini adalah alat-alat yang digunakan dalam proses melepas, memasang, maupun mengganti komponen khusus dalam dunia otomotif. Jadi kemarin kalian sudah mengenal tentang hand tool. Namun hand tool kan alat-alat yang biasanya digunakan secara umum. Nah, namun di sini nanti ada alat-alat spesial yang hanya bisa digunakan untuk memasang dan melepas komponen ya. Pada komponen di dunia otomotif itu yang khusus. Ya, nanti kalian akan mengetahuinya seperti melepas ring piston, kemudian melepas puli, ya, dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk ke alat kerja bangku dulu. Alat kerja bangku ini nanti kalian akan mengenali beberapa alat ya yang biasanya digunakan dalam praktek di otomotif ya, walaupun sebenarnya ada berbagai macam alat lagi, namun nanti kali ini kalian belajar untuk mengenali beberapa alat yang nanti akan saya sampaikan. Nah, alat ini kaitannya dengan kerja bangku, nanti ada alat penggores atau scriber. Ya, nanti gambarnya akan saya tampilkan. Kemudian nanti ada alat mistar baja, ya, penggaris baja, ada gergaji besi, kemudian ada penitik atau center punch, ada ragum, ada sikat kawat, ada kikir, dan ada tape die sney. Nah, alat-alat yang tadi saya sebutkan ya, ini adalah gambarnya.
Nah, yang paling atas ini yang saya tunjukkan dengan mouse, ini ya, anak panah. Ini adalah gergaji besi. Ya, kalian sudah tahu fungsi gergaji besi itu untuk apa? Ya. Kalau nanti di dunia otomotif ya bisa digunakan untuk memotong plat ataupun logam besi yang nanti akan digunakan untuk praktek tipe tong. Kemudian di sini ada center punch ya atau penitik. Nah, alat ini nantinya logamnya itu akan dibor. Nah, contoh ini yang saya tunjukkan. Jadi dititik dulu, kemudian nanti pada bagian kepalanya ini, ya, itu nanti kepala center punch-nya akan dipukul dengan palu, palu besi. Kemudian pada sisi ujung ini nanti ditempatkan benda kerja. Jadi dipukul untuk memberi tanda, ya, yang nantinya akan dibor dengan menggunakan apa? Ini mesin bor. Ya, mesin bor ini tipe yang duduk. Ya, oke. Kemudian di sini ada mistar baja. Ya, di sini ada mistar baja yang modelnya siku. Nah, kalian sering menjumpai. Ya, kemudian yang di sini ada scriber atau penggores. Jadi di ujung ini nanti bisa digunakan untuk menggores logam. Nah, jadi logam yang akan dipotong itu tidak digores atau tidak ditulis atau dicoret pakai spidol, tapi pakai scriber atau penitik ini. Ya. Kemudian setelah dicoret dengan bantuan mistar, ya, sebagai tumpuan agar garisnya itu lurus. Setelah itu baru nanti akan dipotong menggunakan gergaji besi. Oh, ternyata benda kerjanya itu nanti setelah dipotong akan dibor. Ya, nanti akan menggunakan center punch, ya, atau penitik. Gitu ya. Oke. Nah, ada alat lagi ya yang kaitannya dengan gambar yang ditampilkan ini. Ya, alat ini namanya adalah tape die sney. Nah, jadi satu set koper ini ada berbagai macam ukuran tape dan ukuran sney. Nah, tape die sney ini juga salah satu alat yang kaitannya dalam proses kerja bangku. Nah, ini yang saya tunjukkan, ini adalah tape. Ya, tape ini nanti bentuknya panjang seperti ini, seperti yang ada di gambar. Nah, tape ini nanti akan berpasangan dengan yang namanya lengan tape. Lengan tape ini sama tape itu nanti akan menjadi satu. Nah, fungsinya buat apa tape ini? Ini untuk membuat ulir pada mur. Ya, contoh kalian sering menjumpai ada mur yang dol. Ya, ulirnya sudah rusak. Bisa dibuat ulang menggunakan tape. Ya, karena di sini ada alur yang nantinya dijadikan sebagai pembuat ulir. Kemudian ini adalah sney. Sney ini berpasangan dengan lengan sney. Nah, fungsi sney ini berarti buat apa? Membentuk ulir pada baut. Ya, kalau yang ini untuk membentuk mur, ulirnya, ulir dalam. Kalau yang sney untuk membentuk ulir luar pada baut.
ya. Ini di sini ada berbagai macam ukuran, ya, ukuran dari besarnya nanti ulirnya itu diameternya berapa, ya kan, bautnya. Kemudian jarak antar ulir itu berapa. Nah, di sini satu set tape die sney. Oke. Nah, itu berarti dari gambaran awal bahwa kaitannya dengan alat kerja bangku. Nah, di sini nanti kalian ketika sudah masuk akan praktek membuat kerajinan tangan berupa mur ataupun baut. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah gambarannya. Nah, di sini ada berbagai macam ukuran tape die sney. Nah, nanti akan diberikan kejutan pada akhir video. Oke, selanjutnya, ini adalah kikir, ya. Ada kikir dengan bentuk persegi panjang, ada bentuk setengah lingkaran, ada kikir bulat, ya. Ada kikir bentuk segi 4 dan segi 3. Ini kikir. Ya, jadi ada berbagai macam bentuk. Ini tujuannya untuk menghaluskan permukaan yang nantinya akan dijadikan benda kerja sesuai dengan presisinya. Jadi gambarannya itu kalian mau menghaluskan benda kerja atau membentuk benda kerja, kalian bisa mengikir dengan menggunakan kikir. Benda kerjanya nanti bentuknya ada lubang bulat. Ya, nanti kalian bisa menggunakan untuk menghaluskan permukaan benda bulat itu yang berlubang menggunakan kikir bulat. Ya. Masing-masing ini, kalau yang kaitannya persegi panjang ini yang biasanya sering digunakan, berarti untuk menghaluskan permukaan agar menjadi rata. Ya. Ini masing-masing kikir memiliki fungsi tersendiri. Nah, agar kikir ini dapat bekerja maksimal, berarti nanti kalian membutuhkan yang namanya sikat kawat. Sikat kawat ini untuk membersihkan geram-geram yang menempel pada kikir. Nah, karena logamnya kan nanti akan dikikir atau bergesekan dengan alat kikir ini. Ya, ketika logam itu sudah bergesekan, nanti logam yang nantinya dijadikan benda kerja itu akan kalah dengan kikir ini. Nah, sehingga geram-geram dari benda kerja itu akan menempel pada kikir. Nah, dan ada yang terjatuh di sekitar ragum. Nah, ini ragum. Ya, jadi benda kerjanya nanti akan dijepit, kemudian nanti akan dikikir. Ketika kikirnya itu sudah banyak geram atau serbuk besi atau serbuk logam yang menempel pada kikir, nanti akan dibersihkan dengan sikat kawat. Ya. Ragum fungsinya buat apa? Ya, buat menjepit benda kerja. Nah, jadi ketika nanti kalian akan praktek, ya, ketika pembelajaran sudah akan dimulai, berarti nanti kalian akan memotong benda kerja. Sebelum dipotong akan digores dengan menggunakan penitik dan mistar baja, ya kan. Setelah digores baru nanti dipotong menggunakan gergaji besi. Setelah dipotong dengan gergaji besi, kalian mau membuat apa? Kalau membuat mur, berarti kalian harus mengebornya, ya.
Sebelum dibor berarti nanti kalian harus menggunakan penitik atau scribble. Nah, oh ternyata kalian membuatnya adalah membuat baut. Ya berarti kalian akan tidak melakukan proses yang namanya penitikan dan pengeboran, tidak dilakukan. Sehingga nanti kalian akan langsung menuju ke proses pengikiran. Ya. Itu ya. Nah, ini adalah cuplikan video kaitannya dengan alat kerja bangku, prosesnya pengikiran. Ini adalah gambaran ketika kalian melakukan proses pengikiran. Ya. Ragumnya kalian putar ke kiri agar ragumnya terbuka, kemudian kalian bersihkan dengan kain lap. Tujuannya apa? Biar geram-geram dari potongan-potongan serbuk logam itu bisa tersingkir. Nah, kemudian benda kerja akan kalian jepitkan di ragum, namun sebelumnya kalian akan memasang pelindung, bisa kain ataupun kertas pelindung, sehingga apa? Benda kerja tidak rusak ketika dijepit. Nah, ini adalah proses pengikiran. Nah, kalian harus melakukannya dengan gerakan mundur dan maju. Nah, dalam gerakan ini kalian harus lurus. Karena apa? Ketika proses pengerjaannya kalian lurus, nanti hasilnya akan rata. Ya, logamnya nanti yang sudah dikikir atau yang lagi sedang dikikir akan terlihat permukaan yang rata ketika kalian lurus dalam mengikir. Gitu ya. Oke, saya tampilkan lagi. Nah, prosesnya. Proses pengikiran. Oke, diperhatikan ya, biar kalian nanti ketika praktek bisa lebih mudah melakukannya. Tetap ketika nanti kalian praktek harus menjaga keselamatan kerja kalian dan keselamatan kerja dari tangan, dari alat-alat tangannya, ya kan, benda kerjanya. Nah, gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Oke, itu ya. Ini salah satu bentuk proses pengikiran yang nantinya akan kalian lakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke special service tool. Nah, alat-alat ini digunain sebagai apa? Alat-alat pelepas, alat-alat servis yang khusus. Nah, di sini contohnya adalah tracker 3 kaki, valve spring compressor, ring piston expander, piston ring compressor, dan kunci momen. Masih banyak lagi alat-alatnya, ya. Cuman kali ini saya tampilkan 5 jenis alat yang sering digunakan. Nah, alat-alatnya ini adalah tracker 3 kaki. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Ini kakinya ada 3, tuh 2, 3. Tracker ini digunakan untuk melepas puli. Apa itu puli? Puli adalah komponen pada mesin yang nantinya
ketika proses perakitan maupun pemasangan itu harus dilepas dulu menggunakan tracker. Kemudian di sini ada valve spring kompresor. Ya, ini nanti digunakan untuk melepas pegas pada katup. Kemudian ada ring piston expander. Nah, ini digunakan untuk melepas dan memasang ring piston. Pada valve spring kompresor juga sama, ini bisa digunakan untuk melepas dan memasang pegas katup. Ya, kemudian di sini ada piston ring kompresor. Ini nanti digunakan untuk memasukkan piston ke dalam blok silinder. Ya. Ini selalu berpasangan dengan lengan penguncinya sehingga nanti bisa dilebarkan maupun disempitkan. Kemudian yang alat selanjutnya adalah kunci momen. Nah, ini kunci momen. Oke. Nah, 5 alat ini biasanya sering digunakan. Oke. Nah, pada alat ini yang pertama alatnya namanya tracker 3 kaki. Saya tampilkan videonya. Ya. Yang pertama ini adalah puli. Ya. Tempat untuk belt ya. Pada puli ini tadi kan sudah dikendorin dengan menggunakan kunci ring. Nah, kemudian dipasang kembali bautnya dan trackernya dipasang. Kemudian nanti akan dilepas menggunakan kunci T. Nah, proses ini kalian harus perlahan. Nah, langkah selanjutnya kalian nanti akan memukulnya dengan menggunakan palu plastik. Nah, agar apa? Pulinya bisa terlepas. Oke. Nah, kemudian pemasangannya sama, cuma nanti tinggal dipukul dengan menggunakan palu plastik dan bautnya dipasang. Gitu ya. Kemudian ini alat selanjutnya valve spring kompresor. Begini prosesnya untuk kaitannya melepas dan memasang. Ini di depan mata kalian ini ada cylinder head. Nah, ini ada pegasnya. Kemudian nanti dengan bantuan tang snap ring, nah, kuku macannya akan dilepas. Kuku macan dijadikan sebagai pengunci agar pegasnya tidak terlepas. Nah, setelah tadi kuku macannya dilepas, valve spring kompresor ini kalian lepaskan tekanannya agar pegasnya pegas dan katup juga ikut terlepas. Proses pemasangannya sama. Kalian pasang dulu pegas dan katupnya, kemudian kalian tekan menggunakan valve spring kompresor, kemudian kuku macan itu kalian pasang, kemudian lepas tekanan secara perlahan agar kuku macan tidak meloncat keluar. Ya, gitu ya. Oke. Nanti jika masih belum paham, kalian bisa mengulang video ini. Selanjutnya yaitu alat
ring piston expander. Nah, alat ini untuk melepas ring piston. Nah, kita lihat, nah di piston ada ring ini ya. Ini ring kompresinya kalian bisa lepas dengan menggunakan ring piston expander. Pemasangannya juga sama. Ya, pemasangannya sama. Kalian nanti tinggal dipasangkan sesuai posisi semula. Nah, seperti itu. Ya. Di ring piston ini ada 3. 1 ring oli, 2 ring kompresi. Ya. Kemudian alat selanjutnya yaitu piston ring kompresor. Nah, piston ring kompresor ini nanti akan memasukkan piston ke dalam blok silinder. Nah, pertama pistonnya harus dibersihkan dulu, kemudian lumasi dengan oli agar merata. Ya, kemudian kita susun celah ring piston ini, posisinya berlawanan dengan satunya. Nah, kemudian kita pasang atau kita rapatkan dengan piston ring kompresor. Ya, gitu ya prosesnya ya. Nah, pada saat menggunakan piston ring kompresor, kalian ketika akan memutar, ya kan, menggunakan tangan kanan, tangan kiri kalian, jempolnya harus menekan tuas, sehingga apa? Roda gigi yang ada di sini tidak mengalami keausan. Ya, roda gigi pada alatnya ini. Oke. Nah, ini tujuannya kenapa kok dikompreskan? Nah, tadi agar ring pistonnya itu merapat. Ya, kemudian kalian masukkan dengan catatan di piston kan ada coekan nih. Nah, menghadap ke depan ya. Jika masih belum merapat, maka kalian rapatkan lagi. Setelah itu kalian pukul perlahan dengan menggunakan kayu atau plastik, hingga pistonnya nanti akan masuk ke dalam blok silinder. Nah, sebelumnya tadi kan kalian sudah memberikan oli nih pada piston. Nah, olinya juga nanti kalian lumasi pada dinding silindernya. Ini dindingnya. Nah, jadi tadi sebelum dimasukkan, dindingnya ini mutar, harus dikasih oli. Dinding bagian dalam. Gitu ya. Nah, ketika piston sudah masuk, berarti prosesnya sudah selesai. Oke, lanjut. Alat selanjutnya adalah kunci momen. Kunci momen ini dalam prosesnya kalian harus memperhatikan yang pertama adalah anak panah. Anak panah ini ya adalah anak panah arah kalian akan menggerakkan kunci momen. Kalau arahnya ke sana, berarti kalian nanti harus kunci momennya bergerak ke sana. Ya, harus searah. Nah, anak panah ini nanti ada pada posisi di sini. Di tangan kiri.
Nah, kunci momen ini nanti akan dihubungkan atau berpasangan dengan menggunakan kunci shock. Nah, kunci shocknya sini, mata shocknya ini ada extension bar. Nah, di dalam kunci momen itu ada berbagai macam ukuran. Artinya kunci momen ini memiliki ukuran yang dapat diubah. Seberapa besar sih momen yang nanti bisa di setel? Nah, di sini ada angkanya. Nah, jadi di lengan yang nanti kalian pegang di sisi kanan, ya, ini ada angka-angka ukuran yang ada di kunci momen. Nah, angkanya apa saja? Ya, di sini ada satuannya Newton meter, kilogram volts, ya, dan lain sebagainya. Nah, batas ukurnya adalah plastik hijau ini. Nah, gimana cara mengubah ukurannya? Yaitu dengan cara menarik ujung pada kunci momen. Tarik, ya, kemudian nanti diputar. Sehingga nanti warna hijau ini yang ada di lengan nanti akan bisa maju ataupun mundur sesuai dengan ukuran yang tertera. Sekali lagi, batas ukurnya adalah yang warna hijau. Dalam penggunaannya, kunci momen ini untuk mengencangkan baut sesuai dengan spesifikasinya. Ya, jadi baut itu misal ada 4 baut membentuk segi 4. Nah, baut itu kita nggak tahu apakah semua baut itu kencang pada posisi yang sama, pada ukuran yang sama, apa enggak. Nah, cara mencari tahunya yaitu menggunakan kunci momen, yaitu dengan disetting atau disetel pada ukuran tertentu, sehingga keempat baut itu ketika dikunci momen akan memiliki kekuatan pengencangan yang sama. Berikut videonya. Nah, itu adalah bunyi dari kunci momen ketika kalian sudah melakukan pengencangan sesuai dengan spesifikasinya. Ya. Berapa kali, Pak? Nah, dalam pengencangan satu baut boleh untuk 2 kali bunyi. Ya. Saya setel ulang. Ya. Itu artinya pengencangan telah sesuai dengan spesifikasi. Jika kunci momennya itu bunyi. Ya, gitu ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tetap kalian nanti belajar. Jika nanti ada kesulitan bisa ditanyakan. Jika nantinya kalian masih berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, kalian bisa mencari sumber referensi dari manapun. Seenggaknya kalian ada niat untuk belajar. Ya. If you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving. Oke? Oke, terima kasih. Kemudian ini ada bingkisan, ya. Ada oleh-oleh yang nantinya kalian digunakan untuk belajar di rumah. Mudah-mudahan soal kali ini tidak terlalu berat. Tetap semangat ya. Silakan bisa di-pause videonya dan catat soalnya, kemudian nanti kalian kerjakan dan ikuti perintah sesuai dengan petunjuknya. Oke, sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.